saya, dan nantinya ini akan dieksekusi. Pihak manajemen perusahaan Sulunok dan Ngebas bisa diusir dari sini. Artinya tidak diterima oleh masyarakat ada di sini. Contohnya sudah 10 kepala desa yang menandatangani, ya, dan BPD. Saya sebagai pemilik tetap menyerahkan kepada adat, damang kepala adat, Dewan Adat Dayak, dan Petamat. Antek-antek teroris yang ada di Republik ini yang selalu ingin bikin gaduh di Republik ini. Fasilitas Dayak, baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa sudah siap. Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Mencoreng NKRI sama aja mencoreng NKRI semua, bukan hanya suku kami. Kalau dibilang mengawali, tolong kawali secepatnya dan proses cepatnya agar kami di sana tidak berteriak, tidak buat video lebih banyak. Ketidakadilan. Tolong pimpinan. Kami juga minta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah ini. Bapak Presiden Jokowi semoga dapat mendengar daripada jerit hati daripada masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak. Poin 1 sampai 5, saya mau tegaskan, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3, wabil khusus yang lahir sebagai wakil rakyat dari seluruh Kokus Kalimantan, tidak usah bimbang ragu, kami akan kawal kasus ini sampai selesai. Rakyat Dayak ngamuk-ngamuk ke Pak Jokowi Panglima Jilah, proyek IKN Nusantara makin tidak jelas, hanya merusak lingkungan Kalimantan. Rencana pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara makin kelihatan tidak jelas, ditandai dengan dimulainya pembebasan lahan di wilayah Penajam Pasir Utara untuk pembangunan IKN tahap 1. Rencananya, proses ini akan memakan waktu dari bulan ini sampai Desember 2022 mendatang, sehingga nantinya pelaksanaan pembangunan IKN diperkirakan bisa mulai pada Januari 2023 sampai dengan Januari 2024 mendatang. Ini tertuang dalam surat pemberitahuan rencana pengadaan tanah bagi pembangunan Ibu Kota Nusantara tahap 1 di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dengan nomor surat 590-102-CDP2T Kaltim yang diterbitkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap 1 mencapai 348,9 hektar yang terletak di Desa Bukit Raya, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir. Saat ini ada sekitar 30 paket yang sedang dilelang di situs lelang tender Kementerian PUPR, LPSI, PU.go.id untuk pembangunan di IKN. Terbaru, ada proses penanganan banjir Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku dengan nilai pagu paket mencapai 275 miliar rupiah. Selain itu ada juga pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintah, pengawasan teknik pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi timur, jalan Feder dan akses menuju masjid, nilai pagu paket 7,7 miliar rupiah. Juga pembangunan dermaga logistik pembangunan IKN, nilai paket 115,7 miliar, dan pembangunan jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pengawasan pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek dengan nilai pagu paket 4,7 miliar. Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara Bambang Susantono mengungkap, pembangunan fisik di IKN akan semakin masif di tahun 2023. Kini, investor yang berminat masuk ke proyek IKN sudah 25 kali lebih banyak dibandingkan tanah yang tersedia. Menurut Bambang, sudah ada sekitar 20 paket tender yang masuk jalur pembangunan IKN. Di antaranya, sudah ada yang melakukan pekerjaan land clearing, membangun jalan sumbu kebangsaan sisi timur, hingga membangun jalur lingkar Sepaku. Salah satu proyek yang sudah ditenderkan adalah paket pembangunan rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan. Jenis kontrak untuk tender ini adalah lumsum, harga tetap dalam batas waktu tertentu. Nantinya kelebihan investor itu akan ditawarkan ke wilayah lain yang berdekatan dengan kawasan inti pusat pemerintah. Hanya saja ketentuan pengadaan rumah menteri tersebut berbeda dengan pembangunan di KIPP IKN Nusantara. Presiden Joko Widodo meyakini perayaan HUT Indonesia pada 2024 bisa dilakukan di Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memaparkan proyek IKN di depan kalangan investor di Jakarta.
Bukan hanya pemerintah yang bergerak, karena pemerintah kurang lebih 20% dari budget. Yang ada 80% kita beri kesempatan ke investor, kata Jokowi. Jokowi mengaku akan memberikan keleluasaan bagi para investor yang menanamkan modalnya di lokasi IKN. Kalau masih ada yang belum yakin, apalagi nanti sampaikan, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.